Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudaw wa muharriban lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana yang saya hormati, mudah-mudahan Allah muliakan, amin. Pemirsa yang dirahmati Allah, kebahagiaan hidup dengan Al-Quran, itulah tema yang akan saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia. Pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita merenung dengan situasi sekarang. Kecanggihan perangkat digital semakin hari kian berkembang pesat, kian melonjak kuat, dan kian meningkat hebat. Namun hal ini juga akan berdampak pada kemunduran kualitas generasi bangsa. Teknologi layar mampu membius manusia untuk tunduk pada layar dan mengabaikan yang lain. Jika manusia sudah tidak sadar akan hal ini, maka dia akan kesepian, akan kehilangan sesuatu yang amat penting dalam dirinya, yakni kebersamaan, hubungan kekeluargaan, dan sosial yang hangat. Terlebih sudah terlihat jelas potret buram generasi kita saat ini, seperti yang sering kita lihat di media-media massa. Sungguh disayangkan, tanpa mengabaikan beberapa keberhasilan dalam dunia pendidikan, ternyata kita lebih banyak dihadapkan pada potret buram generasi kita saat ini. Baik itu di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Perpecahan semakin semarak, perkelahian di mana-mana, tawuran sudah menjadi hal yang biasa, mabuk-mabukan seolah-olah minuman pokok, narkotika tak lagi ditakuti, bahkan perjudian sudah menjadi profesi. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Pemirsa yang dirahmati Allah, lalu bagaimanakah cara agar hidup kita terasa indah, adil, sejahtera, dan damai? Ada yang tahu? Di antaranya adalah dengan kita mendorong generasi kita untuk lebih mencintai Al-Quran, dengan membacanya dan mengamalkan isi kandungannya dalam kehidupan sehari-hari, dan ini harus dibudayakan. Mengapa demikian? Karena di zaman sekarang ini, anak muda khususnya remaja lebih suka bermain game ML daripada membaca Al-Quran betul. Lebih suka bermain game FF daripada memahami Al-Quran betul. Dan anak remaja lebih suka main FF bareng-bareng sambil mabar daripada membaca Al-Quran bareng-bareng. Oleh karenanya, kita sebagai generasi muda, marilah kita memotivasi kakak kita, adik-adik kita, sahabat-sahabat kita untuk lebih mencintai Al-Quran. Dari sana timbul pertanyaan, mengapa mesti Al-Quran? Karena Al-Quran adalah sebuah metodologi, sekaligus merupakan sistem direktori atau susunan dalil yang menjadi petunjuk, yang menjadi pedoman bagi kehidupan orang-orang mukmin untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat kelak. Al-Quran juga mampu memberi petunjuk dari gelap gulita kepada cahaya dan mampu menunjukkan ke jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri bi'idhnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Al-ayah. Dengan kitab itu pula Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang dari gelap gulita kepada cahaya, dan dengan izinnya mampu menunjukkan ke jalan yang lurus. Hadirin, bahkan jika kita senantiasa berpegang teguh terhadap Al-Quran, begitu juga Al-Hadis, maka insya Allah hidup kita selamanya tidak akan pernah sesat. Apalagi kalau kita senantiasa meniru perilaku baginda kita tercinta, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau adalah orang yang paling mulia di antara orang-orang yang mulia, orang yang paling sukses di antara orang-orang yang sukses. Karena beliau terus diaping oleh wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana khuluqul Quran, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Hadirin rahimakumullah, dapat diambil kesimpulan, marilah kita lebih mencintai Al-Quran supaya hidup kita penuh dengan kebahagiaan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf bila masih banyak kesalahan dan kekurangannya. Billahil hidayah wat taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.